Yuhu, welcome back to my channel. Ini akan menjelaskan tentang film 5 horor Korea tahun 2000-an. Jika mendengar sebuah negara yaitu Korea Selatan, hal pertama yang terbesit di benak kita pastilah K-pop atau drama serialnya. Korea Selatan memang sebuah negara yang memiliki industri hiburan yang cukup sukses, baik itu para idol yang berhasil dilahirkan dari berbagai macam agensi, drama serial yang diproduksi seperti film-film yang berkualitas yang tak kalah kerennya dengan film Hollywood. Dalam hal perfilman, Korea Selatan selalu mampu membuat penikmat film takjub dengan film yang mereka produksi. Tidak hanya film yang bergenre romantis saja atau laku di pasaran. Film horor Korea juga sama larisnya. Nah, berikut ini adalah 5 film horor Korea di tahun 2000-an yang paling populer pada masanya. Di deretan nomor 1 ada A Tale of Two Sisters. A Tale of Two Sisters adalah film horor psikologis Korea Selatan yang tayang pada tahun 2003. Film ini ditulis dan juga disutradarai oleh Kim Ji-woon. Pembuatan film ini terinspirasi dari sebuah cerita rakyat dinasti Joseon yang dulu Jangwon Hongyu-jun, yang ceritanya sendiri telah beberapa kali diadaptasi menjadi film. Cerita dalam film ini berfokus pada seorang pasien yang baru dibebaskan dari rumah sakit jiwa dan kembali ke rumah bersama saudara perempuannya. Setibanya mereka di rumah, mereka kemudian dihadapkan oleh serangkaian kejadian aneh yang juga melibatkan ibu tirinya. Kejadian aneh yang mereka alami tersebut terhubung oleh masa lalunya keluarga mereka yang kelam. A Tale of Two Sisters ini setelah penayangan mendapatkan review yang sangat positif, juga memenangkan film terbaik di festival film. 가장 무서운 게 뭔지 알아? Dead Bell pada tahun 2008. Film ini dirilis pada musim panas 2008. Dead Bell dibintangi oleh Lee Byung-soo sebagai film horor pertamanya, dan idol K-pop Namjoon, yang mana film ini menjadi debut aktingnya. Mengambil setting di sebuah sekolah menengah Korea, film ini mengisahkan tentang ketakutan para 24 siswa terpandai dan cerdas ketika menghadapi malam ujian masuk universitas. Semua siswa ini terkunci di dalam sebuah kelas dan tidak dapat melarikan diri. Selalu sebuah monitor televisi memperlihatkan keberadaan Hae-young, siswa top sekolah yang ketakutan duduk di sebuah kursi dan diikat di dalam akuarium yang perlahan mulai terisi dalam air. Sebuah suara dari monitor mengumumkan jika 24 orang siswa yang berada di kelas tidak dapat menyelesaikan ujian dalam jangka waktu yang ditentukan, Hae-young akan mati dan semua orang akan tetap ditawan di dalam kelas. Maka dimulailah sebuah ujian yang akan menentukan apakah mereka akan hidup atau mati. Di deretan nomor 3 ada Wishing Stars. Di sebuah sekolah asrama di Korea ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa ketika anak tangga yang ke-29 muncul, maka sebuah rubah akan mengabulkan segala keinginan si pendaki anak tangga. Suatu ketika, di sekolah tersebut terdapat suatu kompetisi balet, yang mana jika salah seorang siswa yang dinominasikan menang, maka siswa tersebut akan mendapatkan beasiswa untuk pergi ke sebuah sekolah balet terkenal di Rusia.
Zoe adalah seorang siswa dengan kemampuan menari balet yang luar biasa. Maka itu ia dinominasikan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Sayangnya, sahabat Zoe, Jingsun, cemburu akan hal tersebut. Lalu pada suatu malam, ia pun mencoba menaiki anak tangga dengan mata tertutup. Dengan menghitung anak tangga tersebut, anak tangga yang ke-29 pun muncul. Jingsun meminta agar dirinya dapat mengalahkan Zoe. Tak lama kemudian, Zoe mengalami cedera pada kakinya yang membuat tak bisa menari lagi. Zoe ditemukan tewas. Los deseos de unas niñas se convierten en una maldición que las persigue. La escalera de los deseos. Di deretan nomor 4 ada Pon, tahun 2002. Pon adalah film Korea Selatan yang tayang pada tahun 2002. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Byung-ki dan dibintangi oleh Ha Ji-won dan Kim Yoo-mi. Film ini mengisahkan tentang seorang reporter investigasi Jing-won yang mulai menerima serangkaian ancaman melalui telepon setelah artikel kontroversial tentang skandal seks yang belum lama ini diterbitkan. Dalam upaya untuk menghindari dari telepon yang menakutkan dan tak ada hentinya, ia mengubah nomor teleponnya dan pindah ke rumah baru. Tapi teror yang mengancam tersebut terus berlanjut, teror yang terus menimbulkan kegelisahan. Lalu ketika seorang anak yang temannya menjawab salah satu panggilan, anak tersebut mulai menunjukkan perilaku yang semakin aneh dan mengerikan, dan semakin banyak pula orang yang mulai mati secara misterius. Jing-won pun akhirnya berjuang mati-matian mengungkap misteri tersebut sekaligus mengakhiri siklus kematian ini. 미쳤어요. 아주 끔찍하게. Di deretan nomor 5 ada Cinderella, tahun 2006. Tayang pada tahun 2006, film ini disutradarai oleh Bang Moon-hee yang dibintangi oleh Do Ji-won dan Si Kyung. Film ini menceritakan kisah Yoon-tae, seorang ahli bedah plastik yang telah bercerai namun tetap puas dengan hidup yang ia miliki. Saat ini bersama seorang putrinya yang cantik, Yoon-soo, yang selalu mematuhi ibunya. Namun, kebahagiaannya salah seorang pasiennya yang juga merupakan teman Yoon-soo melakukan bunuh diri secara misterius di hadapan putrinya. Yoon-soo yang menaruh rasa curiga terhadap ibunya mencoba mencari petunjuk di ruang bawah tanah yang tersembunyi di rumah mereka. 수경이가 자기 얼굴을 도려냈대. 근데 그 도려낸 얼굴이 사라졌대. 엄마한테 수술받은 애들이 모두 죽었어. 그게 무슨 말이야? 왜 날 속였냐고! 예쁘게 해줄게.